Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sularsi SPD, Kepala Sekolah SDN 2 Kedunggupit. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pelaksanaan aktualisasi dan habituasi dengan judul Peningkatan Kemampuan Belajar dalam Menerima Materi Pembelajaran melalui kunjungan langsung ke rumah bagi siswa kelas 3 SDN 2 Kedunggupit, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri, yang dilaksanakan oleh Saudara Bobi Pamungkas SPD, peserta Latsar CPNS Angkatan 29 Kelompok 2, Kabupaten Wonogiri, yang merupakan guru CPNS di SD kami. Pelaksanaan ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran dan pelayanan sekolah kepada peserta didik di SD kami selama masa pandemi COVID-19. Harapan kami kegiatan ini dapat diikuti oleh guru-guru yang lain di SD kami sebagai solusi atas larangan kegiatan pembelajaran di sekolah oleh pemerintah di masa pandemi ini. Tentunya tetap melaksanakan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung. Sekian dari saya. Ada kekurangan dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Pamungkas, Sarjana Pendidikan, melaksanakan kegiatan aktualisasi dan habituasi dengan judul Peningkatan Kemampuan Belajar dalam Menerima Materi Pembelajaran melalui kunjungan langsung ke rumah bagi siswa kelas 3 SDN 2 Kedunggupit, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan 1. Konsultasi dengan mentor terkait pembuatan rancangan aktualisasi dan habituasi. Tahapannya antara lain: 1. Konsultasi dengan mentor tentang kegiatan pembelajaran kunjungan langsung ke rumah siswa. Saya berkonsultasi dengan jelas, sopan, dan santun tentang kegiatan aktualisasi dan habituasi, serta mengedepankan asas musyawarah mufakat sebagai wujud aktualisasi nilai dasar etika publik dan nasionalisme. 2. Mempersiapkan dan menyampaikan ide gagasan dan latar belakang kegiatan pembelajaran kunjungan langsung ke rumah siswa. Saya mempersiapkan kemudian menyampaikan ide gagasan dan latar belakang kegiatan pembelajaran langsung ke rumah siswa dengan efektif, efisien, serta transparan sebagai wujud aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dan akuntabilitas, sehingga saya memperoleh persetujuan dari mentor. 3. Mencatat saran atau masukan serta langkah-langkah yang harus dilakukan. Saya menerima saran dan masukan dari mentor karena hal ini adalah salah satu unsur penting demi tercapainya tujuan kegiatan. Kemudian melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh sesuai dengan rencana kegiatan sebagai aktualisasi nilai dasar akuntabilitas dan anti korupsi. Kegiatan 2. Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pembelajaran kunjungan langsung kepada orang tua siswa kelas 3 di sekolah. Tahapannya antara lain: 1. Melakukan rapat intern sekolah untuk menentukan hari dan tanggal sosialisasi. Saya melakukan rapat intern dengan Dewan Guru guna menjelaskan kegiatan aktualisasi dan habituasi yang akan saya lakukan dengan menggunakan bahasa yang sopan serta santun. Kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dengan penuh tanggung jawab sebagai wujud aktualisasi nilai dasar etika publik dan akuntabilitas. 2. Menyampaikan sosialisasi tentang fungsi pembelajaran kunjungan langsung kepada wali murid. Saya memberikan sosialisasi dengan efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu. Dikarenakan terdapat orang tua yang tidak dapat menghadiri rapat dikarenakan sedang bekerja, saya tidak membeda-bedakan hal tersebut. Di lain hari, saya berkunjung ke rumah siswa tersebut untuk menyampaikan sosialisasi langsung kepada orang tua siswa sebagai wujud aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dan nasionalisme. 3. Menyampaikan aturan dan tata cara pembelajaran kunjungan langsung ke rumah siswa. Saya menjelaskan dengan bahasa yang sopan, santun, ikhlas, dan penuh tanggung jawab tentang aturan dan tata cara pembelajaran kunjungan langsung di masa pandemi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan sesuai jadwal yang sudah direncanakan sebagai wujud aktualisasi nilai etika publik, akuntabilitas, dan anti korupsi. Kegiatan 3. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai jadwal dan menyiapkan alat dan bahan ajar. Tahapan kegiatannya antara lain: 1. Membuat 2 kegiatan RPP luring. Saya membuat RPP dengan cermat, jelas, serta inovatif dan berorientasi pada mutu sebagai perwujudan nilai etika publik,
akuntabilitas, dan komitmen mutu. 2. Mengumpulkan alat dan bahan ajar. Saya mengumpulkan alat dan bahan ajar dengan ikhlas, efektif, efisien, serta disiplin waktu agar pelaksanaan pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. 3. Menentukan metode dan model pembelajaran. Sesuai dengan judul yang saya angkat untuk aktualisasi, saya menentukan metode dan model pembelajaran dengan jelas, agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan inovatif, yaitu pembelajaran dengan kunjungan langsung ke rumah siswa. 4. Membagi siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan alamat rumah dan 1 siswa mandiri. Dalam pembuatan kelompok belajar siswa, saya membagi kelompok secara efektif, efisien, dan inovatif berdasarkan alamat rumah siswa agar dengan mudah menjangkau tempat kegiatan pembelajaran, serta bersikap adil, tidak membeda-bedakan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran kunjungan langsung kepada siswa. Tahapan kegiatannya adalah 1. Melaksanakan pembelajaran kunjungan langsung ke rumah siswa secara bergantian sesuai daftar kelompok. Saya menyampaikan pembelajaran dengan jelas, menggunakan bahasa yang sopan dan santun serta efektif secara bergantian sesuai kelompok yang sudah dibuat, sebagai perwujudan nilai dasar akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. 2. Menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan buku pegangan guru sebagai referensi. Saya menyampaikan materi pelajaran dengan cermat agar rencana pelaksanaan pembelajaran dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sebagai perwujudan aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dan anti korupsi. 3. Menjelaskan kepada siswa tentang langkah-langkah pendalaman materi. Agar siswa dapat menguasai materi lebih cepat, saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga siswa mudah dalam menerima penjelasan, sebagai perwujudan aktualisasi nilai dasar nasionalisme dan etika publik. 4. Mengawasi serta mengontrol siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Saya mengawasi dan mengontrol kegiatan pembelajaran siswa dengan disiplin, sehingga kegiatan pembelajaran dapat selesai dengan tepat waktu, sebagai perwujudan nilai-nilai dasar akuntabilitas dan anti korupsi. Kegiatan 5. Membuat dan melaksanakan evaluasi hasil kerja siswa. Tahapan kegiatannya antara lain: 1. Menyiapkan butir-butir soal, kunci jawaban, dan pedoman penskoran sesuai indikator pembelajaran. Agar dapat menilai siswa dengan baik, soal saya buat dengan teliti, serta efektif dan efisien, sebagai perwujudan aktualisasi nilai dasar akuntabilitas dan komitmen mutu. 2. Melakukan evaluasi. Dalam melakukan evaluasi, saya bersikap adil dan cermat, sebagai perwujudan aktualisasi nilai dasar nasionalisme dan etika publik. 3. Memeriksa hasil kerja siswa. Agar siswa mendapat nilai sesuai kemampuan masing-masing, saya memeriksa hasil kerja siswa dengan jujur, efektif, dan efisien, sebagai perwujudan aktualisasi nilai dasar, anti korupsi, dan komitmen mutu. 4. Memberikan penilaian dan melaporkan hasil kerja siswa sebagai feedback. Dalam memberikan penilaian, saya bersifat jujur dan cermat, sebagai perwujudan aktualisasi nilai dasar, anti korupsi, dan etika publik. Tambahan tahapan kegiatan. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran kepada mentor. Saya melaporkan hasil kegiatan dengan jujur dan menggunakan bahasa yang sopan kepada mentor, sebagai perwujudan aktualisasi nilai dasar anti korupsi dan etika publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilowati SPD. Saya guru SDN 2 Kedung Gupit. Saya sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Bobi Pamungkas SPD. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kemajuan SDN 2 Kedung Gupit sebagai solusi atas larangan kegiatan pembelajaran di sekolah oleh pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Duyanti, orang tua wali murid dari anak yang bernama Fajrul Karisma Mahfud. Harapan saya, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Bobi Pamungkas dapat berlangsung seterusnya selama masa pandemi, sehingga anak-anak tetap dapat pembelajaran langsung dari Bapak Ibu Guru SDN 2 Kedung Gupit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.